Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang sangat malang. Dia mengalami banyak pukulan dalam satu hari, bahkan hanya tersisa beberapa bulan lagi untuk hidupnya. Tidak puas, dia berteriak keras, "Dunia ini hancurlah." Namun tanpa sengaja, keinginannya itu terdengar oleh dewa kehancuran yang bernama Myulmang. Myulmang adalah dewa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Setelah itu, kontrak antara keduanya pun resmi terjalin. Dongkyung adalah seorang editor novel daring. Dalam satu hari, ia mengalami banyak pukulan. Karena merasa tidak enak badan, ia pergi keluar untuk bekerja sekaligus memeriksakan diri. Namun secara tak terduga, ia didiagnosis menderita glioblastoma atau kanker otak. Jika tidak dioperasi, ia hanya bisa hidup 3 bulan lagi, dan jika dioperasi pun tidak akan jauh lebih baik, paling lama hanya bisa hidup 1 tahun lagi. Namun dalam 1 tahun itu, karena efek samping operasi, ia juga tidak bisa menjalani kehidupan normal. Setelah keluar dari rumah sakit, ia menerima pukulan kedua. Pacarnya mengajaknya bertemu, tapi yang datang justru istri dari pria itu. Baru saat itu Dongkyung sadar bahwa dirinya adalah selingkuhan. Dua wanita itu bertengkar hebat, istri sah yang sedang hamil menjadi sangat emosional dan tiba-tiba merasa tidak enak badan. Dongkyung mengantarnya ke rumah sakit dan bahkan menelepon si pria brengsek itu. Ia pikir setelah memutuskan hubungan dengan pria itu semuanya akan selesai. Namun tak disangka, video pertengkarannya dengan wanita hamil di kafe diunggah ke internet dan tanpa sengaja dilihat oleh atasannya. Dongkyung sangat terpukul, buru-buru meninggalkan kantor dan pulang ke rumah. Di kereta bawah tanah, ia diam-diam difoto oleh seorang pria. Dan di perjalanan pulang, ia menerima telepon dari adiknya yang meminta uang. Hari ini adalah hari peringatan kematian orang tua mereka. Namun adiknya sama sekali tidak ingat. Dongkyung merasa sangat tertekan. Benar-benar hari yang buruk. Namun karena ini adalah hari peringatan orang tuanya, Dongkyung membeli kue terakhir di toko, meletakkan foto orang tuanya di samping, dan menceritakan kepada mereka bahwa dirinya mengidap penyakit mematikan. Dongkyung yang harus menelan kabar buruk itu sendirian, minum-minum di atap, namun kembali menerima pesan dari si pria brengsek dan pinjaman pendidikan, membuatnya semakin gelisah. Saat itu hujan meteor turun dari langit. Dongkyung berteriak keras mengutarakan keinginannya, berharap dunia ini hancur. Hari ini adalah hari ulang tahun Myulmang. Ia sedang mendengarkan keinginan orang-orang yang diucapkan kepada meteor. Keinginan Dongkyung yang berbeda dari yang lain menarik perhatian Myulmang. Berbicara tentang Myulmang, perlu dijelaskan bahwa Tuhan hidup di dunia dalam wujud seorang gadis kecil, mewakili kehidupan dan awal, simbol harapan. Sedangkan Myulmang adalah anak yang diciptakan oleh Tuhan, memiliki tubuh abadi, mewakili akhir dan penutupan. Sesuai namanya, setiap tindakan Myulmang akan menyebabkan kehancuran terjadi, karena dia adalah dewa kehancuran. Secara kasar, dia adalah bintang sial. Jika ia benar-benar menutup diri, ia justru akan membawa kesialan yang lebih dalam bagi orang lain. Myulmang sendiri juga lelah dengan sifatnya itu. Namun ia tidak bisa lepas dan mengakhiri takdirnya sendiri. Oleh karena itu, keinginan Dongkyung agar dunia hancur sangat sesuai dengan keinginannya. Namun Tuhan ingin mengajarinya belas kasih dan cinta untuk mengubah sifat kehancuran dalam dirinya. Maka setiap ulang tahun Myulmang, Tuhan memberinya hadiah ulang tahun, memintanya untuk mewujudkan keinginan manusia. Kebetulan, pada ulang tahun kali ini ia mendengar panggilan Dongkyung dan langsung muncul di depan pintu rumahnya. Mendengar bel pintu, Dongkyung pergi membukanya, dan melalui lubang intip ia melihat pemandangan seperti surga. Dengan hati-hati ia membuka pintu dan melihat Myulmang di depan pintu. Myulmang langsung mengungkapkan keinginan Dongkyung untuk menghancurkan dunia, bahkan tahu bahwa ia akan mati 3 bulan lagi. Menghadapi pria di depannya, Dongkyung mengira itu hanya halusinasi akibat penyakitnya. Untuk membuat Dongkyung memahami situasinya, setelah ia tertidur, Myulmang masuk ke dalam mimpinya, memanggilnya ke rumahnya, dan memperkenalkan diri secara singkat. Dongkyung panik dan ingin melarikan diri, namun saat membuka pintu di bawah kakinya adalah jurang. Dengan satu jentikan jari Myulmang, mereka berdua tiba di tepi laut,
membuat Dong Kyung percaya pada identitas Myul Mang. Situasinya sekarang adalah pada saat hujan meteor turun, Dong Kyung mengucapkan keinginan agar dunia hancur dan memanggil Myul Mang, sehingga Myul Mang harus membantunya mewujudkan keinginan itu. Keduanya sudah menjadi pihak dalam kontrak. Setelah itu suara alarm berbunyi, Dong Kyung terbangun, dan sejak saat itu Myul Mang selalu mengikuti Dong Kyung, berusaha membuatnya mengucapkan keinginannya. Namun Dong Kyung tidak menggubrisnya. Tidak menyerah, Myul Mang langsung mendatanginya ke kantor. Dong Kyung yang sudah tidak tahan langsung meninggalkan kantor untuk bekerja di luar. Saat menyeberang jalan, tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa hingga jatuh terduduk di tanah. Saat itu, sebuah truk besar melaju ke arahnya, hampir menabraknya. Myul Mang langsung menghentikan waktu, datang ke depan Dong Kyung, dan memintanya memilih, menggenggam tangannya atau mati di sana. Dong Kyung berpikir sejenak, lalu menggenggam tangan Myul Mang. Dengan demikian, kontrak 100 hari antara mereka berdua pun terbentuk. Setelah itu, Myul Mang menggandeng tangan Dong Kyung menyeberang jalan. Dong Kyung menyadari semuanya berjalan mundur. Dengan begitu, ia lolos dari bahaya kali ini. Namun Dong Kyung tetap sulit mempercayai identitas Myul Mang. Untuk meyakinkan Dong Kyung, Myul Mang langsung menunjukkan kemampuannya. Memutus aliran listrik di kafe dan mematikan semua ponsel pelanggan di dalamnya. Namun semua itu terasa terlalu kebetulan. Bisa saja hanya kebetulan belaka. Terpaksa, Myul Mang membuat bintang melintas di langit. Barulah Dong Kyung percaya pada identitasnya. Saat keduanya sedang berbincang, Myul Mang merasakan ada seseorang yang ingin bunuh diri dan harus segera ke tempat kejadian. Sebelum pergi, ia menciptakan sebuah tali merah di lengan Dong Kyung yang bisa membantunya mengurangi rasa sakit akibat penyakit. Namun harus diisi ulang setiap hari dengan cara bergandengan tangan. Dengan cara ini, Myul Mang mencegah Dong Kyung melarikan diri. Setelah itu, Myul Mang pergi ke penjara, menyelamatkan seorang narapidana yang mencoba gantung diri. Narapidana itu setiap malam tidur tidak nyenyak. Kutukan dari orang-orang yang pernah ia sakiti selalu terngiang di telinganya. Myul Mang tidak akan membiarkannya berhasil. Ia harus hidup lama dan menanggung siksaan batin. Dong Kyung tidak pernah membalas pesan mantan pacarnya. Pria itu kesal dan malah datang ke kantor menuduh Dong Kyung menggoda dirinya yang sudah menikah. Bahkan mengejeknya yatim piatu dan tidak berpendidikan. Dong Kyung sangat marah. Awalnya ingin langsung meminta Myul Mang mengabulkan keinginan agar pria brengsek itu lenyap, namun merasa tidak pantas membuang satu keinginan untuk sampah seperti itu. Rekan kerja Dong Kyung, Ju-yi, tidak tahan melihatnya dan mengusir mantan pacarnya. Namun pria itu masih ingin membuat keributan. Akhirnya dihentikan oleh istri sah yang datang. Istri sah menjelaskan kepada semua orang bahwa apa yang dikatakan suaminya adalah bohong. Setelah kejadian itu, Dong Kyung merasa sangat malu, lalu menulis surat pengunduran diri dan memberikannya kepada ketua tim, Ju-yi. Namun Ju-yi beralasan tidak bisa memutuskan karena perwakilan tidak ada, sehingga tidak menerima pengunduran diri Dong Kyung. Sepulang kerja, Dong Kyung tiba di persimpangan jalan. Teringat kejadian siang itu, ia menjadi takut untuk menyeberang jalan. Saat itu Myul Mang tiba-tiba muncul di samping Dong Kyung. Dengan alasan mengisi ulang energi, ia menggandeng tangan Dong Kyung dan menyeberang jalan bersama. Dong Kyung penasaran, jika ia tidak mengucapkan keinginan agar dunia hancur hingga hari kematiannya, apa yang akan terjadi? Myul Mang memberitahunya, maka orang yang paling ia cintai pada saat itu yang akan mati. Itulah harga melanggar kontrak. Dong Kyung merasa tertipu dan melepaskan tangan Myul Mang. Myul Mang memutar waktu kembali ke saat kecelakaan pagi itu, membiarkan Dong Kyung memilih sekali lagi. Pada saat genting, Dong Kyung tetap memilih menandatangani kontrak. Dong Kyung yang sedang tidak mood memotret foto kematiannya lebih awal. Myul Mang pun pulang bersamanya. Tak disangka, mantan pacarnya yang mabuk datang lagi mengganggu Dong Kyung, memeluk kakinya dan tidak mau melepaskan. Myul Mang hanya menonton dari belakang. Foto baru Dong Kyung pun jatuh dan pecah di lantai, bahkan diinjak oleh mantan pacarnya. Melihat kejadian itu, Myul Mang maju dan memanggil Dong Kyung istri di depan pria itu. Dong Kyung sangat terkejut, namun mantan pacarnya tidak peduli Dong Kyung punya pria lain. Mereka berdua impas dan bisa mulai lagi.
Saat itu adik Dongkyung muncul dan langsung ingin memukul mantan pacarnya yang segera melarikan diri. Dongkyung berjongkok memungut pecahan kaca dari bingkai foto, jarinya terluka. Myulmang langsung menyembuhkan lukanya. Ia pernah berjanji pada Dongkyung tidak akan membiarkannya menderita sakit. Melihat foto yang hancur di lantai, Dongkyung teringat saat orang tuanya meninggal. Dalam keadaan emosional, ia malah mengajak Myulmang tinggal bersama. Akhirnya, mereka tinggal di bawah satu atap. Namun setelah pulang, Dongkyung langsung ingin membatalkan niatnya. Tapi saat melihat Myulmang menggabungkan rumah mereka, ia menjadi senang. Karena rumah Myulmang besar dan mewah, hanya saja tidak ada satu kamar pun yang miliknya. Saat Dongkyung hendak berdebat dengan Myulmang, adiknya datang ke rumah. Agar adiknya tidak curiga, saat adiknya masuk, Myulmang mengembalikan rumah ke bentuk semula dan berbaring di ranjang Dongkyung, memanggil adiknya adik ipar. Membuat Dongkyung sangat kesal tapi tak berdaya. Setelah itu, Myulmang dan adik Dongkyung minum-minum dan mengobrol. Dengan kemampuan membaca pikiran, Myulmang dengan mudah mendapatkan kepercayaan adiknya, namun cara seperti itu membuat Dongkyung tidak suka. Setelah adiknya pergi, Myulmang langsung mengungkapkan bahwa adik Dongkyung adalah orang yang paling ia cintai. Dongkyung yang takut kontrak itu menjadi kenyataan, langsung menyangkal dan beralasan ingin mengawasi Myulmang, lalu memindahkan tempat tidurnya ke sofa ruang tamu. Untungnya, Myulmang tidak ingin melanjutkan topik itu, sehingga mereka bisa hidup berdampingan dengan damai malam itu. Keesokan harinya, Dongkyung bangun dan melihat Myulmang mencoret-coret kalender, katanya untuk menciptakan rasa krisis bagi Dongkyung. Dongkyung merasa pusing, akhirnya ia mencatat isi kontrak di buku catatannya. Sebelum mati, Dongkyung harus meminta Myulmang menghancurkan dunia. Selama masa kontrak, Myulmang akan memastikan Dongkyung tidak terganggu oleh rasa sakit dan juga bisa membantu Dongkyung mewujudkan satu keinginan sejati. Jika Dongkyung melanggar kontrak, orang yang paling ia cintai akan mati. Namun masalahnya, baik dunia hancur atau ia melanggar kontrak, orang yang dicintai Dongkyung tetap akan mati. Hal ini membuat Dongkyung bingung. Setelah merapikan isi kontrak, atasan memberitahu Dongkyung untuk menghadiri pemakaman. Di rumah duka, Tuhan sengaja menabraknya, dan seketika Dongkyung teringat Myulmang yang menghadiri pemakaman. Hal itu membuatnya bingung. Setelah itu, Tuhan muncul di halte bus tempat Dongkyung menunggu dan memperhatikan gelang di tangannya. Saat mereka berbincang, Myulmang muncul. Buru-buru ingin membawa Dongkyung pergi, namun Dongkyung melepaskan diri. Bahkan Dongkyung memberitahu bahwa ia pernah melihat Myulmang menangis seperti anak kecil di rumah duka saat pemakaman orang tuanya. Ia merasa heran, bagaimana Myulmang yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak punya perasaan bisa merasakan kesedihan. Akhirnya, karena tidak tahan dengan bujukan Myulmang, ia pun memberitahu bahwa orang yang meninggal itu adalah ibunya sendiri. Dulu, ia juga punya emosi dan perasaan, bisa merasakan sakit dan belas kasih, namun setelah melihat segala sesuatu di dunia ini musnah, ia kehilangan perasaan. Suatu kebetulan, Dongkyung teringat bahwa ia bisa mengingat Myulmang yang menangis karena bertabrakan dengan gadis yang ditemuinya di halte bus. Hal ini langsung disadari Myulmang sebagai perbuatan Tuhan. Mungkin Tuhan ingin mereka saling mengingat dan saling menyelamatkan. Berharap Myulmang bisa menemukan kembali perasaannya yang hilang dalam keseharian bersama Dongkyung. Myulmang marah-marah pada Tuhan, namun Tuhan mengungkapkan bahwa Myulmang sebenarnya bukan tidak mengerti perasaan. Hanya saja ia menghindarinya. Dan bahkan meramalkan bahwa pada akhirnya Myulmang akan melanggar kontrak demi Dongkyung. Sebenarnya, seperti Dongkyung yang mengingatnya, Myulmang juga mengingat gadis kecil yang tersenyum menghibur orang-orang di pemakaman, menyembunyikan kesedihan dengan senyuman, yaitu Dongkyung. Namun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak punya perasaan, Myulmang kembali ke rumah Dongkyung dan menolak mengisi ulang gelangnya. Namun melihat Dongkyung yang meringkuk kesakitan di lantai, Myulmang akhirnya tetap menggenggam tangannya. Dongkyung yang kembali normal saat itu justru melihat ketidaktegaan Myulmang. Untuk membuktikan bahwa Myulmang punya perasaan manusia, ia sengaja memanjat pagar dan membungkukkan tubuh ke belakang. Dan benar saja, Myulmang langsung menahannya.
Dong Kyung yang berhasil memberitahu Myul Mang bahwa ia memutuskan untuk jatuh cinta padanya. Jika ia tidak mengucapkan keinginan agar dunia hancur, maka orang yang ia cintai akan mati. Tapi jika orang yang paling ia cintai adalah Myul Mang, maka keluarga dan teman-temannya akan selamat. Perkembangan seperti ini di luar dugaan Myul Mang. Namun setelah berpikir sejenak, ia setuju karena ia ingin melihat Dong Kyung menghancurkan dunia demi dirinya. Agar bisa segera jatuh cinta pada Myul Mang, Dong Kyung memutuskan untuk selalu bersamanya, dan Myul Mang pun setuju. Mereka berdua berbaring berdampingan di ranjang kamar tidur. Tak lama Dong Kyung pun tertidur. Melihat gadis yang sedang tidur di depannya, Myul Mang tak tahan ingin menyentuhnya. Namun saat hampir menyentuh, ia teringat kata-kata Tuhan. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mencintai Myul Mang. Dimanapun ia berada hanya ada keluhan dan omelan. Semua orang menghindarinya. Untuk menenangkan diri, Myul Mang memilih pergi keluar mendengarkan suara hati orang lain. Untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak mengerti apa itu belas kasih. Sementara Dong Kyung yang terbangun, seperti biasa pergi bekerja. Dan mencari di internet berbagai cara agar bisa cepat jatuh cinta pada seseorang. Teman Dong Kyung memberinya saran yang masuk akal, yaitu berusaha membuat orang itu masuk ke dalam mimpinya. Dong Kyung setuju dengan cara itu dan langsung meminta Myul Mang membantunya masuk ke dalam mimpi. Ia berencana memanfaatkan kekuatan super Myul Mang agar bisa jatuh cinta padanya dalam mimpi. Namun meski sudah berganti-ganti suasana, Dong Kyung tetap tidak merasakan apa-apa pada Myul Mang, membuatnya sangat frustrasi. Ia lalu meminta untuk masuk ke dunia Myul Mang. Meski awalnya Myul Mang enggan, namun demi menakuti Dong Kyung, ia tetap melakukannya. Mereka berdua tiba di sebuah taman bunga, itulah dunia Myul Mang. Saat Myul Mang melangkah pergi, bunga dan tanaman di sekitarnya cepat layu dan menghilang, itulah akibat menyentuh Myul Mang. Melihat pemandangan kelabu di sekitarnya, Dong Kyung sadar bahwa jatuh cinta pada Myul Mang mungkin akan menghadapi kesedihan besar. Namun meski begitu, ia tidak berniat menyerah. Ia melangkah mendekati Myul Mang, dan seiring langkahnya, taman bunga itu kembali hidup. Saat Dong Kyung dan Myul Mang bergandengan tangan, mimpi itu tiba-tiba menghilang. Dong Kyung pun terbangun. Ia lalu membawa banyak camilan ke ruang tamu untuk menonton TV, dan adiknya kembali datang meminta uang. Melihat adiknya yang tidak punya tujuan hidup, Dong Kyung langsung memarahinya. Tidak ingin mendengar omelan kakaknya, adiknya hendak pergi namun tak sengaja didorong Dong Kyung hingga terjatuh, memperparah konflik mereka. Melihat adiknya pergi, air mata Dong Kyung hampir menetes. Dan saat itu Myul Mang muncul, malah mengolok-oloknya, membuat Dong Kyung spontan berharap Myul Mang mati saja. Tiba-tiba, angin dingin bertiup. Dong Kyung dan Myul Mang berdiri di hutan pinggiran kota. Myul Mang memberikan pistol pada Dong Kyung dan memintanya menembak dirinya. Pemandangan itu membuat Dong Kyung takut, namun Myul Mang ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa dibunuh. Setelah itu, pemandangan menghilang. Dong Kyung sadar ia berdiri di ruang tamu rumahnya. Ternyata semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan Myul Mang. Meski marah pada perilaku Myul Mang, ia tetap mengingatkan dirinya untuk bertahan, karena Myul Mang adalah makhluk yang ia panggil sendiri. Tak lama, rumah sakit menelepon ke rumah Dong Kyung. Ternyata adiknya mengalami kecelakaan. Dong Kyung yang sangat khawatir segera bergegas ke rumah sakit. Namun ternyata semua itu hanya akal-akalan adiknya untuk meminta uang. Dong Kyung yang kecewa langsung pergi. Namun di depan rumah sakit ia bertemu Myul Mang. Mereka belum sempat berbicara. Tiba-tiba seorang pasien dari ambulans berlari ke arah mereka dengan membawa gunting operasi. Tanpa pikir panjang, Dong Kyung langsung melindungi Myul Mang dengan tubuhnya. Namun rasa sakit yang ia duga tidak datang. Dong Kyung membuka mata dan melihat Myul Mang memegang gunting itu dengan tangan. Dan dengan tangan lainnya menutupi mata Dong Kyung. Lalu menggunakan kekuatannya membuat pasien itu bunuh diri dengan pisau bedah. Darah yang menyembur mengenai wajah Myul Mang membuatnya tampak seperti pembunuh dingin. Sebenarnya, Myul Mang memang ingin menakuti Dong Kyung dengan cara itu. Namun dibandingkan dengan darah akibat bunuh diri, Dong Kyung justru lebih peduli pada luka Myul Mang. Hal ini lagi-lagi di luar dugaan Myul Mang. Melihat luka Myul Mang cepat sembuh, Dong Kyung pun lega.
Ia tahu Myulmang sebenarnya hanya menghindari perasaan. Karena itu, ia memberitahu Myulmang bahwa ia tidak menyesal melindunginya, bahkan berharap Myulmang berterima kasih padanya. Sikap ini membuat Myulmang bingung. Untuk menakuti Dongkyung, Myulmang mengaku bahwa bunuh diri pasien itu adalah perbuatannya. Namun Dongkyung tidak terpengaruh. Saat mereka berdua berdebat, adik Dongkyung tiba-tiba keluar dari rumah sakit sambil menangis. Ternyata ia baru tahu dari dokter tentang penyakit Dongkyung. Hal ini membuat Dongkyung pusing. Dan akhirnya mereka bertiga pulang ke rumah diiringi tangisan adiknya. Begitu turun dari mobil, adiknya langsung pergi, berniat mencari uang untuk mengobati kakaknya. Keesokan paginya, Myulmang tiba-tiba bertanya kepada Dongkyung alasan menyelamatkan dirinya. Ia selalu tidak mengerti mengapa Dongkyung rela mempertaruhkan nyawa untuknya. Namun karena kontrak, ia tidak bisa mengintip isi hati Dongkyung. Tapi Dongkyung tidak menjawab secara langsung, melainkan menyarankan agar Myulmang mencari jawabannya sendiri. Setelah itu mereka pergi berbelanja ke supermarket bersama. Dongkyung membimbing Myulmang agar tidak mengintip hati orang lain, melainkan berpikir dengan cara sendiri untuk memahami pikiran orang lain. Namun saat itu pikiran Myulmang masih terpaku pada pertanyaan mengapa Dongkyung menyelamatkannya, sehingga ia tidak terlalu peduli pada bimbingan Dongkyung. Hal ini membuat Dongkyung ingin memutar bola matanya setiap saat. Setelah tahu bahwa Myulmang tidak punya nama, Dongkyung spontan memberinya nama Kim Manusia. Saat Myulmang hampir menabrak troli belanja, Dongkyung segera menariknya. Karena terlalu terburu-buru, mereka berdua pun saling berpelukan dan saling menatap. Posisi yang ambigu itu membuat Dongkyung agak canggung. Setelah selesai belanja, Dongkyung kembali bekerja di kantor editor. Namun ia merasa sangat frustrasi karena masalah pekerjaan. Untuk memperbaiki suasana hati Dongkyung, Myulmang menggunakan kekuatannya membawa Dongkyung ke pantai favoritnya. Melihat laut yang luas, Dongkyung merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Sementara Myulmang yang melihatnya di samping, secara tidak sadar mengajak Dongkyung untuk berciuman. Namun akhirnya Dongkyung menghindar. Setelah puas melihat laut, mereka pun pulang ke rumah. Meskipun tidak terjadi apa-apa keesokan harinya saat bekerja, Dongkyung tetap merasa malu saat mengingat kejadian kemarin. Sepulang kerja, Dongkyung bertemu Myulmang yang hendak keluar bekerja di depan pintu rumah. Untuk lebih memahami Myulmang, ia mengajukan diri untuk ikut bekerja bersama Myulmang. Mereka berdua pergi ke sebuah gunung, menyaksikan upacara penyambutan pengantin di desa kaki gunung. Myulmang memberitahu Dongkyung bahwa bukan hanya makhluk hidup yang akan mati, kebiasaan seperti ini juga punya akhir. Tugasnya adalah menyaksikan proses berakhirnya hal-hal tersebut. Itu adalah keindahan yang menghilang. Dongkyung pun merasakan kesedihan di balik keindahan dari kebiasaan yang akan segera punah itu. Namun ia menceritakan kisah lain kepada Myulmang, yaitu bahwa bintang akan memancarkan cahaya terang saat menghilang, memberikan energi bagi bintang baru yang akan lahir, dan akhirnya mengalami kelahiran kembali. Ia percaya Myulmang juga akan menjadi seperti itu. Melihat gadis yang berusaha menghiburnya, Myulmang untuk pertama kalinya mengatakan kepada Dongkyung bahwa ia benar-benar berharap Dongkyung bisa jatuh cinta padanya, menjadi manusia pertama yang mencintai Myulmang. Dongkyung menangkap maksud Myulmang dari kata-katanya, bahwa ia ingin mati untuk mengakhiri takdir ini. Namun saat itu Dongkyung justru merasa ragu. Baginya, hidup bukan sekadar bertahan hidup, ia ingin hidup bahagia. Namun jika Myulmang mati karena ia melanggar kontrak, meski tetap hidup, Dongkyung tidak yakin bisa bahagia. Melihat gadis baik hati itu, Myulmang untuk pertama kalinya tersenyum. Setelah pulang ke rumah, Dongkyung memilih kembali ke kamar tidur untuk menghindari terlalu banyak kontak dengan Myulmang. Namun justru diancam oleh Myulmang. Kalau kamu masuk, aku akan cari cara merusak rumah ini. Tidak ada pilihan. Dongkyung pun tetap beristirahat di ruang tamu. Tiba-tiba Myulmang berkata, "Aku mencintaimu dan akan menggantikanmu untuk mati." Hal ini membuat Dongkyung semakin gelisah. Keesokan harinya, Dongkyung membawa adiknya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ternyata ia khawatir penyakitnya bersifat genetik dan ingin memastikan kesehatan adiknya. Saat menunggu hasil, dokter utama memberitahu Dongkyung agar tidak mudah menyerah.
lalu memberinya sebotol obat anti kanker. Hal ini membuat Dongkyung bingung. Sementara Myulmang yang tahu Dongkyung di rumah sakit datang terburu-buru membawa seikat bunga tulip kuning. Kakak beradik itu dan Myulmang dengan gembira berfoto bersama di rumah sakit. Namun Dongkyung terkejut saat melihat foto itu, karena penampilan Myulmang di foto berbeda dengan yang ia lihat. Untuk menghilangkan rasa penasaran Dongkyung, Myulmang memberitahu bahwa di dunia ini hanya Dongkyung yang bisa melihat wujud aslinya. Hubungan mereka pun semakin dekat. Myulmang menunggu Dongkyung pulang kerja di stasiun, namun keduanya lupa membawa payung. Akhirnya Myulmang menarik Dongkyung berlari pulang. Namun stamina Dongkyung tidak bagus, baru beberapa langkah sudah kelelahan, sehingga harus berhenti beristirahat. Setelah menenangkan napas, Dongkyung mengutarakan keinginannya kepada Myulmang, yaitu agar Myulmang jatuh cinta padanya. Mendengar itu, Myulmang tertegun, lalu menolak keinginan Dongkyung. Namun sesaat kemudian, Myulmang langsung menciumnya. Namun sebelum Dongkyung sempat bereaksi, Myulmang tiba-tiba melepaskannya dan menghilang. Sejak Myulmang menghilang secara misterius, Dongkyung seperti kehilangan jiwanya. Bahkan saat bekerja pun sering melamun. Tak lama kemudian, seorang tamu tak terduga menemuinya, yaitu penulis yang selama ini dicari Dongkyung atas perintah kantor. Setelah tahu masalah pekerjaan Dongkyung, Myulmang setiap malam mengancam penulis itu dalam mimpi, sehingga penulis yang terganggu akhirnya muncul di penerbitan. Setelah mendengar penjelasan penulis, Dongkyung merasa semakin kecewa. Sementara itu, Myulmang berdiri tanpa alas kaki di atap sebuah gedung. Ternyata Tuhan sengaja campur tangan, sehingga terjadi peristiwa Myulmang tiba-tiba menghilang. Setelah itu, agar Myulmang melihat ketidakberuntungan yang ia bawa kepada Dongkyung, Tuhan menggabungkan potongan-potongan ingatan menjadi sebuah gambaran, memperlihatkan berbagai ketidakberuntungan yang dialami Dongkyung, dan memberitahu bahwa semua itu berasal dari Myulmang. Selama Myulmang masih ada, hal seperti itu akan terus terjadi. Hal ini membuat Myulmang merasa bimbang. Mungkin Tuhan sedang menguji Myulmang yang bimbang agar ia sadar akan ketidakberuntungan yang dibawanya kepada Dongkyung dan berharap ia tidak lagi menghindar, melainkan bertekad melindungi Dongkyung dan mencintainya. Namun Myulmang justru memutuskan untuk keluar dari kehidupan Dongkyung. Akhirnya saat Dongkyung naik kereta bawah tanah, Myulmang muncul. Benar saja, Dongkyung langsung berlari ke arah Myulmang. Namun karena serangan sakit kepala, ia hampir terjatuh. Untungnya Myulmang dengan sigap menolongnya. Setelah bertemu Myulmang, hal pertama yang diminta Dongkyung adalah agar Myulmang menunjukkan rumahnya. Karena ia takut jika Myulmang menghilang, ia tidak tahu harus mencarinya kemana. Untuk menenangkan Dongkyung, Myulmang membawanya ke rumahnya, namun memberitahu bahwa ia tidak bisa mewujudkan keinginan Dongkyung. Semuanya sampai di sini saja, lalu menghilang lagi. Dongkyung pun dikembalikan ke rumahnya, membuatnya merasa sangat tak berdaya. Setelah itu, Dongkyung tetap bekerja seperti biasa. Hanya saja setiap hari ia selalu merindukan Myulmang. Melihat gelang merah di pergelangan tangannya, ia memutuskan menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan agar Myulmang muncul. Namun meski ia menerobos lampu merah atau memanjat pagar, Myulmang tetap tidak muncul, membuatnya sangat frustrasi. Akhirnya ia tidur sendirian di lantai ruang tamu. Tak disangka keesokan paginya ia menemukan ada bantal tambahan di lantai. Myulmang memang menghilang, tapi tetap meninggalkan celah. Hal ini membuat Dongkyung marah dan langsung melepas gelang merah itu. Karena kehilangan penahan dari gelang, rasa sakit akibat kanker langsung menyerang Dongkyung. Dalam keadaan sekarat, ia dibawa adiknya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan dengan ambulans, kenangan bersama Myulmang terlintas di benaknya, hingga ia melihat bunga tulip kuning itu layu dan akhirnya pingsan. Sementara itu, Myulmang sedang menemani Tuhan di ruang rawat. Agar semuanya berjalan lancar, Tuhan sengaja memancing Myulmang agar tidak peduli pada hidup mati Dongkyung. Namun Myulmang tetap tidak tenang. Akhirnya ia pergi ke rumah sakit mencari Dongkyung. Ternyata semua ini adalah arahan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Myulmang seperti anak kecil hanya bisa tumbuh jika ia belajar melawan. Cinta pun hanya akan semakin kuat jika menghadapi rintangan. Setelah Myulmang belajar melawan,
Di pot bunga yang melambangkan Myulmang tumbuhlah tunas baru. Dong Kyung yang terbangun akhirnya bertemu Myulmang yang mengkhawatirkannya di koridor rumah sakit. Setelah berpelukan erat, mereka mulai saling menyalahkan. Myulmang memberitahu Dong Kyung bahwa semua ketidakberuntungan sejak ia muncul adalah karena dirinya. Namun Dong Kyung mengatakan, meski ketidakberuntungan disebabkan Myulmang, keberuntungan juga datang darinya, dan berharap Myulmang menyampaikan hal itu kepada Tuhan. Ia tidak ingin Myulmang menghilang dari sisinya. Namun tiba-tiba Dong Kyung menghilang, membuat Myulmang sangat ketakutan. Ia mencari ke semua tempat dan orang yang berhubungan dengan Dong Kyung, namun ternyata semua ingatan tentang Dong Kyung di dunia ini telah dihapus. Yang mengatur semua ini adalah Tuhan. Dong Kyung dibawa Tuhan ke dunianya. Dalam ilusi, Tuhan sekali lagi memperlihatkan pot bunga yang bertunas, lalu mengeluarkan kelereng kaca berbentuk bumi dari sakunya, mengisyaratkan bahwa semua ini tergantung pada cinta Dong Kyung. Namun baik dunia Myulmang maupun kehilangan orang yang dicintai, bagi Dong Kyung sama-sama menyakitkan. Dong Kyung menerima kelereng itu, lalu mengikuti petunjuk Tuhan mengetuk pintu dengan lembut. Saat itu, Myulmang sedang menunggunya di dalam rumah. Ia memberitahu Dong Kyung tentang identitas Tuhan, lalu memberinya gelang baru. Mereka pun kembali hidup bersama. Dong Kyung menggandeng tangan Myulmang berjalan-jalan, dan saat Dong Kyung mengatakan ingin melihat bunga sakura bermekaran di musim semi, Myulmang menggunakan kekuatannya memutar balik waktu, mewujudkan keinginan Dong Kyung melihat taman penuh bunga sakura. Setelah itu Dong Kyung menyatakan cinta kepada Myulmang. Selanjutnya, Myulmang selalu menemani Dong Kyung. Untuk membuat Dong Kyung bahagia, Myulmang membawanya ke taman bermain masa kecil. Mereka naik biang lala bersama dan Myulmang mencium Dong Kyung, lalu mempersilakan Dong Kyung mengajukan satu keinginan lagi. Ia juga memberikan hadiah kepada Dong Kyung, yaitu mempertemukan Dong Kyung dengan orang tuanya, merasakan kebahagiaan keluarga berempat. Namun saat Dong Kyung ingin mengejar keluarganya, gambaran itu tiba-tiba berhenti, membuatnya bahagia sekaligus sedih. Namun ia tetap sangat berterima kasih kepada Myulmang. Sementara itu Myulmang mulai menyadari keistimewaan Dong Kyung baginya. Ia memberitahu Dong Kyung bahwa dulu ia juga ingin menjadi bagian dari manusia, namun setiap kali sesuatu musnah, ia sadar ia tidak bisa menjadi manusia. Kehadiran Dong Kyung membuatnya tidak lagi merasa kesepian. Ia berharap Dong Kyung bisa jatuh cinta padanya. Sayangnya, sebelum selesai bicara, bibi Dong Kyung muncul sambil membawa koper. Melihat wajah yang persis seperti di gambaran tadi, Dong Kyung spontan memanggil ibu. Namun segera sadar dan melihat bibinya yang galak, lalu ketakutan dan lari. Namun akhirnya ia tetap kalah oleh bibinya. Begitu melihat Myulmang, bibi langsung tahu ia adalah pacar Dong Kyung. Ternyata adik Dong Kyung tidak hanya memberitahu bibinya tentang penyakit Dong Kyung, tapi juga mengirim foto bertiga mereka. Agar bibinya tidak curiga, Dong Kyung menyuruh Myulmang kembali ke rumahnya, sementara ia tinggal bersama bibinya. Untuk mengurangi kekhawatiran bibinya, Dong Kyung meminta Myulmang berpura-pura menjadi dokter dan membohongi bibinya agar percaya penyakitnya bisa disembuhkan. Keesokan harinya, berkat kerjasama mereka, bibinya pun tenang dan pergi. Sebagai ucapan terima kasih, Dong Kyung membelikan Myulmang sebuah ponsel, dan mereka bertukar nomor. Karena Dong Kyung ingin Myulmang menjadi manusia, ia menamai kontak Myulmang sebagai manusia. Begitu menerima ponsel, Myulmang langsung menelepon Dong Kyung, mengajaknya menemani bekerja. Ternyata di sebuah pulau ada sekolah yang akan ditutup. Siswa terakhir sekolah itu sedang menunggu kedatangan guru, namun gurunya sudah meninggal. Myulmang menggantikan guru itu untuk memberikan ijazah kelulusan kepada siswa, lalu meminta Dong Kyung memotret mereka bersama. Setelah selesai, mereka berjalan-jalan dan mengobrol. Dong Kyung memberitahu Myulmang bahwa ia pernah melihat Tuhan yang sakit di rumah sakit. Myulmang menjelaskan bahwa itulah cara Tuhan melindungi dunia, menggantikan semua dosa dunia dengan sakit, lalu menuju kehancuran dan kelahiran kembali, mengalami siklus tanpa akhir, hidup dan menghilang demi manusia. Itulah tugas Tuhan. Hal ini membuat Dong Kyung yang dulu membenci Tuhan menjadi iba pada gadis penuh cinta kasih itu. Agar bisa meninggalkan kenangan indah di akhir hidupnya,
Dong Kyung memutuskan memberikan hadiah kepada semua orang. Ia membelikan banyak sepatu untuk adiknya, pulpen yang paling dibenci temannya, tas cantik untuk bibinya, dan terakhir berfoto bersama Myul Mang. Setelah itu, ia pulang sendirian membawa semua barang itu. Sementara Myul Mang yang ditinggal di tempat semula berkata, "Sampai jumpa nanti." Ternyata Myul Mang membuatkan mimpi untuk Dong Kyung, di mana adik, teman, dan bibi datang ke restoran membawa hadiah pemberian Dong Kyung, makan bersama Dong Kyung, dan Myul Mang pun belajar makan bersama orang lain demi Dong Kyung. Bagi Dong Kyung, ini benar-benar mimpi indah. Sementara Myul Mang, sang pembuat mimpi, akhirnya mengerti apa itu belas kasih yang dimaksud Tuhan. Ia pergi ke rumah sakit menemui Tuhan dan mengaku kalah, serta memastikan tidak akan terjadi kehancuran dunia. Setelah itu, ia pergi mencari Dong Kyung. Seolah tahu Dong Kyung akan datang, Dong Kyung sendirian meringkuk di bawah rumah menunggu Myul Mang. Melihat Dong Kyung seperti itu, Myul Mang merasa sedih. Apalagi saat Dong Kyung dengan putus asa bertanya apakah ia bisa hidup lebih lama. Myul Mang merasa tak berdaya, lalu memberitahu Dong Kyung agar melakukan apa yang ia inginkan sejak awal. Sebenarnya mengisyaratkan agar Dong Kyung jatuh cinta padanya, sehingga ia bisa tetap hidup tanpa menghancurkan dunia. Namun Dong Kyung hanya pergi dengan lesu. Myul Mang pun kembali bekerja. Saat menyaksikan kematian sebuah pohon, ia teringat semua kenangan bersama Dong Kyung. Kali ini ia benar-benar sadar betapa pentingnya Dong Kyung baginya. Ia tidak takut menghilang, tapi sekarang ia takut tidak bisa bertemu Dong Kyung lagi. Ia pun berlari mencari Dong Kyung, berharap bisa menyatakan cinta saat itu juga. Karena kontrak 100 hari mereka tinggal 50 hari lagi, waktunya tidak banyak. Setelah bertemu Dong Kyung, Myul Mang langsung menyatakan cinta. "Aku mencintaimu." Dong Kyung meneteskan air mata dan menerima cinta Myul Mang. Setelah itu, Myul Mang menunggu telepon Dong Kyung di rumah dengan cemas. Tak disangka Dong Kyung langsung datang. Setelah menyatakan cinta, mereka mulai bercanda mesra. Saat suasana mulai romantis, telepon Dong Kyung tiba-tiba berbunyi, membuat Myul Mang kesal dan ingin mengubah adik Dong Kyung yang mengganggu suasana. Setelah menutup telepon, Myul Mang menggandeng Dong Kyung berjalan-jalan di taman. Mereka saling bersandar dengan bahagia. Myul Mang yang pandai merayu, berkata-kata manis tanpa henti, membuat Dong Kyung sangat malu. Tanpa sadar, mereka sampai di rumah Dong Kyung. Dong Kyung menggoda, "Mau makan ramen dulu sebelum pulang." Awalnya ia kira Myul Mang tidak mengerti kode manusia. Ternyata Myul Mang langsung setuju. Saat itu bibi, paman, dan adik Dong Kyung sedang makan bersama. Mereka pun ikut bergabung. Karena bertambah 2 orang, bir di meja kurang, bibi kembali ke dalam mengambil bir. Namun tanpa sengaja melihat foto kematian Dong Kyung yang sudah disiapkan. Ia pun menangis terseduh-seduh. Dong Kyung yang masuk diam-diam bersembunyi menatap bibi dengan iba. Agar tidak ketahuan, mereka kembali ke meja makan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah makan, Myul Mang kembali mengatakan, "Aku mencintaimu," berharap mendapat jawaban dari Dong Kyung. Namun Dong Kyung yang takut kontrak menjadi kenyataan, tetap tidak mau membalas "aku mencintaimu," karena ia tahu Myul Mang ingin menggantikannya untuk menghilang. Setelah mengantar Myul Mang pulang, Dong Kyung bersembunyi di kamar, menulis daftar keinginan terakhirnya, berharap bisa menyelesaikan semuanya sebelum pergi. Ia pergi ke rumah sakit menjenguk Tuhan. Meski Dong Kyung tidak bertanya apa-apa, Tuhan memberitahu bahwa hanya Dong Kyung yang bisa mengubah segalanya dan memintanya berani mencintai Myul Mang, karena hanya dengan itu ia bisa bertahan hidup. Semua yang dilakukan Tuhan hanya agar manusia bahagia. Setelah mendapat jawaban, Dong Kyung hendak pulang dari rumah sakit namun menerima undangan pernikahan dari dokter utama. Berharap Dong Kyung bisa hadir di pernikahannya 3 bulan lagi. Jelas semua orang berusaha menyemangati Dong Kyung dengan caranya masing-masing, membuat Dong Kyung merasa sangat hangat. Selanjutnya, Dong Kyung bertemu rekan editor dan penulis yang pernah bekerja sama, seolah berpamitan dengan semua orang, bahkan meminta tanda tangan penulis. Sementara Myul Mang selalu memperhatikan Dong Kyung dari kejauhan. Saat melihat penulis menandatangani telapak tangan Dong Kyung, Myul Mang memancarkan aura membunuh, membuat Dong Kyung geli sekaligus kesal. Setelah bertemu semua teman,
Dong Kyung berniat mengunjungi makam orang tuanya. Saat itu, Myulmang melamarnya membuat Dong Kyung panik dan spontan menolak. Setelah melihat foto orang tua, Dong Kyung merayakan ulang tahun Myulmang. Namun Myulmang justru berharap Dong Kyung bisa tetap hidup, membuat suasana menjadi sangat sedih. Karena itu, Dong Kyung hanya bisa terus menghindar. Setelah melakukan semua itu, Dong Kyung bersiap pergi sendirian. Ia menunggu hingga Bibi tertidur, lalu diam-diam membawa koper keluar rumah. Namun baru sampai bawah, ia bertemu Myulmang yang menunggu di pinggir jalan. Ternyata sejak Dong Kyung mulai belanja banyak, Myulmang sudah tahu niat Dong Kyung. Namun kali ini Dong Kyung memilih melepaskan tangan Myulmang, menyatakan perasaannya, lalu mengembalikan gelang padanya dan pergi sendirian. Dong Kyung yang kesepian pergi ke Pulau Jeju, duduk di depan rumah kayu tepi laut, melihat foto-foto keluarga, berusaha menguatkan diri. Namun tiba-tiba Myulmang muncul, membuat pertahanan mental Dong Kyung runtuh. Dong Kyung tak bisa menahan diri lagi, ia menangis dan mengungkapkan ketakutannya pada kematian kepada Myulmang, membuat Myulmang sangat iba dan memeluknya erat-erat. Memeluk kekasih yang gemetar, Myulmang mengatakan ia juga ingin hidup bahagia bersama Dong Kyung, dan jika tidak bisa, ia rela mati bersama Dong Kyung. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk berani menghadapi semuanya. Myulmang mengembalikan gelang Dong Kyung, lalu menemaninya bermain dan mengobrol di pulau. Melihat Dong Kyung yang bahagia, Myulmang merasa tidak lagi kesepian. Setelah itu, Myulmang membawa Dong Kyung ke suatu tempat. Sebelum membuka pintu, ia meminta Dong Kyung memaafkannya, karena ia membawa keluarga dan teman Dong Kyung ke sana. Untuk mengurangi kesedihan Dong Kyung, semua orang mulai menyiapkan makan malam seperti biasa. Myulmang membantu Bibi di dapur, mendengarkan Bibi bercerita tentang kasih sayangnya pada Dong Kyung. Sementara Dong Kyung berbincang dengan paman di luar pintu. Saat makan malam dimulai, semua orang tanpa sadar mengambilkan lauk untuk Dong Kyung. Perhatian diam-diam ini membuat Dong Kyung sedih sekaligus hangat. Melihat Myulmang yang tidak makan, Bibi diam-diam mengambilkan lauk untuknya. Membuatnya terkejut namun tetap makan dengan senang hati. Karena itu adalah perhatian keluarga. Hari-hari terasa kembali seperti semula. Myulmang ingin tetap di sisi Dong Kyung, namun Tuhan pingsan di rumah sakit, sehingga Myulmang harus kembali ke Seoul. Dong Kyung pun buru-buru menyusul, mereka pulang bersama sambil bergandengan tangan. Namun sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Ternyata Bibi yang masih khawatir pada penyakit Dong Kyung, diam-diam bersama paman pergi ke rumah sakit sebelumnya, dan tanpa sengaja mengetahui bahwa hidup Dong Kyung tidak lama lagi. Karena sangat terpukul, Bibi langsung jatuh sakit di rumah sakit. Setelah mendengar kabar itu, Dong Kyung segera pergi ke rumah sakit. Namun menghadapi Bibi yang sedang hancur, Dong Kyung jelas tidak tahu harus berbuat apa. Saat Dong Kyung sedang putus asa, Tuhan kembali muncul di hadapannya. Kali ini Tuhan memberinya pilihan, yaitu Dong Kyung bisa menghapus semua ingatan antara dirinya dan Myulmang. Dengan begitu, Dong Kyung hanya perlu menghadapi kematiannya sendiri, tanpa harus memilih antara dunia yang hancur atau kehilangan orang yang dicintai. Ini jelas merupakan hasil terbaik. Dong Kyung meneteskan air mata dan menyetujuinya. Dong Kyung yang kehilangan ingatan memutuskan mengikuti saran keluarga dan dokter untuk dirawat di rumah sakit. Sementara Myulmang juga kembali ke sifat dinginnya yang dulu, menjalani pekerjaannya seperti biasa. Setelah memastikan Myulmang kehilangan ingatan, Tuhan meminta maaf kepadanya dengan makna tersirat. Tanaman yang ia tanam di pot bunga juga mulai layu. Setelah keluar dari ruang rawat, Myulmang tanpa sengaja bertemu Dong Kyung di koridor. Namun dua orang yang dulu saling mencintai itu kini menjadi orang asing. Meski percakapan mereka seperti saat pertama bertemu, tetap tidak bisa membangkitkan ingatan satu sama lain. Seiring hilangnya ingatan Dong Kyung, semua orang juga perlahan melupakan Myulmang. Terutama saat adik Dong Kyung melihat pesan dari mantan pacar di ponsel Dong Kyung, ia merasa ada seseorang yang tidak bisa ia ingat, namun akhirnya hanya bisa menyerah. Dong Kyung tinggal di rumah sakit dan saat mengantar temannya ke garasi, ia tanpa sengaja menjatuhkan gelang ke bawah mobil. Ia melihat Myulmang sedang mengejar seorang pria pincang. Lampu dan klakson mobil di sekitar terus berbunyi. Pemandangan aneh itu membuat Dong Kyung terkejut. Myulmang yang menyadari kehadirannya
karena terkejut, membiarkan pria itu melarikan diri. Dong Kyung merasa aneh tapi juga akrab dengan Myul Mang, sehingga ia terus mengajak Myul Mang mengobrol. Melihat gadis cerewet di depannya, Myul Mang justru merasa enggan berpisah. Ia mengingatkan Dong Kyung agar tidak memberitahu siapapun tentang pertemuan mereka. Dong Kyung mulai menjalani kehidupan di rumah sakit dan sekali lagi bertemu Tuhan, yang membantunya membuka tutup botol. Tuhan memberitahu bahwa pemandangan di atap sangat indah dan menyarankan Dong Kyung untuk melihatnya. Tak disangka, Dong Kyung kembali bertemu Myul Mang di atap. Dong Kyung tidak suka Myul Mang merokok di rumah sakit dan dengan marah ia kembali mengucapkan perasaannya. Aku berharap dunia ini hancur. Myul Mang sangat senang mendengar kalimat itu dan perlahan mulai tertarik pada gadis di depannya. Dua orang yang kehilangan ingatan itu mengulangi kisah sebelumnya, seolah waktu berputar kembali, seperti takdir yang sudah diatur. Setelah itu mereka turun bersama dengan lift. Saat itu Dong Kyung kembali merasakan sakit kepala hebat hingga meringkuk di lantai, memohon Myul Mang membantunya. Namun saat Myul Mang bertanya apakah itu keinginannya, Dong Kyung tetap tidak mau mengatakannya. Akhirnya, Myul Mang yang tidak tega tetap menggenggam tangannya. Dong Kyung yang merasa lebih baik mengira itu hanya kebetulan. Saat ia hendak keluar dari lift, pintu lift tiba-tiba terbuka ke pantai favoritnya. Hal ini membuatnya takut sekaligus penasaran dengan identitas Myul Mang. Namun saat Myul Mang kembali menawarkan kontrak, Dong Kyung tetap menolaknya. Melihat pemandangan yang familiar, Dong Kyung merasa ia telah melupakan seseorang dan sesuatu. Rasa familiar itu juga membuat Myul Mang ingin menyentuh wajah Dong Kyung. Namun saat hampir menyentuh, mereka kembali ke dunia masing-masing. Hanya menyisakan setetes air mata di sudut mata sebagai tanda penderitaan mereka. Kembali ke dalam lift, Dong Kyung mengikuti intuisi dan mencari nomor telepon Myul Mang di ponselnya. Saat ia menekan tombol panggil, Myul Mang muncul di depan lift dan ponselnya terus berdering. Tanaman yang ditanam Tuhan di pot bunga juga secara ajaib hidup kembali. Melihat Myul Mang di depan lift, Dong Kyung tampak terkejut, namun tetap tidak bisa mengingat siapa dia, hanya ingat tangisan dalam mimpinya. Myul Mang menduga pasti Tuhan yang melakukan sesuatu. Ia membawa Dong Kyung ke kedai minuman dan memintanya mengingat kembali apa yang terjadi saat bertemu Tuhan. Namun, Dong Kyung hanya ingat membantu Tuhan membuka tutup botol, dan Tuhan menyarankan untuk melihat pemandangan di atap. Karena tidak mendapat jawaban dari Dong Kyung, Myul Mang langsung pergi ke ruang rawat untuk menanyakan langsung pada Tuhan. Namun Tuhan jelas tidak berniat menjawab. Karena itu, Myul Mang harus mencari jawabannya sendiri. Tak lama kemudian, masa puasa sebelum operasi tiba. Untuk mempersiapkan mental Dong Kyung, dokter utama memberitahu efek samping berupa kerontokan rambut kepada Dong Kyung dan bibinya. Meski keduanya tampak tenang, namun di dalam hati mereka sangat sedih, terutama bibinya yang diam-diam menangis di bawah. Dong Kyung memanfaatkan saat bibinya keluar membeli topi untuk pergi ke salon sendirian. Ia meminta pemilik salon membuatkan gaya rambut bergelombang yang indah. Setelah selesai, Dong Kyung tersenyum dan meminta pemilik salon memotong semua rambutnya. Namun saat pemilik salon hendak mulai, tiba-tiba Dong Kyung mimisan dan pingsan di pelukan Myul Mang. Dalam keadaan tidak sadar, ia bermimpi melihat Myul Mang menangis di depan altar pemakamannya. Dong Kyung mencoba menenangkan dari samping, namun Myul Mang tidak bisa melihatnya, membuat Dong Kyung sangat cemas. Saat itu, Myul Mang yang menjaga di sampingnya melihat Dong Kyung menangis dalam mimpi, tak tahan lalu menggenggam tangannya. Setelah terbangun, Dong Kyung melihat Myul Mang di samping tempat tidurnya, mengira masih dalam mimpi, lalu berusaha menghapus air mata Myul Mang. Namun Myul Mang langsung pergi. Begitu keluar dari ruang rawat, ingatan tentang kebersamaan dengan Dong Kyung mulai bermunculan di benak Myul Mang. Untuk mencari kebenaran, ia membawa Dong Kyung ke rumahnya dalam mimpi, lalu menembus pintu menuju alam bawah sadarnya, dunia yang kelabu. Agar Myul Mang menjadi lebih ceria, Dong Kyung berharap ia melihat lebih banyak hal indah, lalu tersenyum. Melihat senyum yang tumpang tindih dengan ingatannya, Myul Mang tak tahan dan menciumnya. Kedua orang yang terkejut itu langsung mengingat semua kenangan mereka. Setelah terbangun, Dong Kyung yang masih mengenakan baju pasien berlari pulang ke rumah, namun tidak menemukan Myul Mang. Saat ia sangat sedih,
tiba-tiba menerima telepon dari Myulmang. Saat berbalik, orang yang dicintainya sudah berdiri di belakangnya. Setelah melewati ujian kehilangan ingatan, pasangan ini akhirnya kembali bersama. Seiring pulihnya ingatan, kontrak pun kembali berlaku. Mereka sekali lagi berdiri di persimpangan dunia Myulmang, di persimpangan kehilangan orang tercinta. Meski sulit memilih, mereka memutuskan untuk berani menerima takdir. Setelah itu mereka kembali ke rumah sakit. Agar tidak menyesal, Myulmang mengajukan Ede untuk menikah, membuat semua orang terkejut. Namun dibandingkan keluarga dan teman yang terkejut, Dongkyung dan Myulmang justru sangat sedih menghadapi perpisahan yang akan datang. Keesokan harinya, Dongkyung yang telah pulih ingatannya mengutarakan keinginannya kepada dokter utama untuk tidak melanjutkan pemeriksaan jaringan karena ia tahu pengobatan tidak lagi berguna baginya. Untuk menenangkan Dongkyung, Myulmang mengenakan baju pasien dan berbaring di ranjang sebelah Dongkyung, bahkan memberikan kartu bank dari adiknya, yang merupakan tabungan pernikahan untuk kakaknya. Namun apapun tidak bisa menenangkan kecemasan Dongkyung, ia hanya bisa memeluk Myulmang erat-erat. Untuk lebih menghargai waktu yang tersisa, Dongkyung dan Myulmang memutuskan kembali ke rumah mereka. Saat Dongkyung keluar dari rumah sakit, Tuan kembali muncul. Semua ini sudah di luar kendali Tuhan. Ia berharap Dongkyung menerima takdir, menerima Myulmang, dan hidup bahagia. Karena itu adalah harapan Myulmang dan juga akhir terbaik. Sementara itu, Myulmang menerima seikat mawar merah dari seorang kakek yang sedang sekarat, lalu membawanya pulang untuk Dongkyung. Meski masih terasa sedih, Dongkyung tetap dengan serius menata bunga itu di vas. Setelah itu mereka makan, jalan-jalan, membaca, tidur bersama, melakukan semua hal yang dilakukan pasangan, hingga hidup Dongkyung mulai menghitung mundur. Dongkyung semakin takut kehilangan, ia menahan kantuk. Namun akhirnya tetap tertidur sambil menggenggam tangan Myulmang. Namun saat bangun, ranjang di sampingnya kosong, membuatnya hampir gila dan berlari keluar. Sampai akhirnya ia melihat Myulmang di depan pintu dan menangis keras, mengungkapkan rasa takut dan tidak rela. Melihat kekasihnya menangis, Myulmang memeluknya erat-erat dan menenangkannya bahwa masih ada waktu. Ternyata saat Dongkyung tidur, Myulmang pergi berpamitan terakhir dengan Tuhan. Setelah menenangkan diri, Dongkyung mengutarakan keinginannya untuk menghabiskan hari terakhir di dunia Myulmang. Mereka pun berjalan-jalan berdua di dunia yang hanya milik mereka. Myulmang merasa dirinya seperti semut kecil di ruang itu, dan Dongkyunglah yang memberinya cahaya dan kehangatan. Setelah itu, mereka pergi ke gereja untuk berdoa terakhir. Dongkyung berharap di akhir hidupnya ia tidak mencintai siapapun. Sementara Myulmang berharap Dongkyung bisa hidup bahagia. Jarum jam perlahan mendekati pukul 12, Dongkyung yang ketakutan kembali hancur, dan Myulmang yang tak berdaya hanya bisa terus menenangkannya. Di detik-detik terakhir, Dongkyung hanya bisa melihat kekasihnya perlahan menghilang di depan matanya. Ia pun meringkuk di lantai dan menangis sejadi-jadinya. Seiring hilangnya Myulmang, penyakit Dongkyung pun perlahan membaik. 3 bulan kemudian, tumor di otaknya hampir menghilang, membuat dokter utama terkejut dan hanya bisa menyebutnya keajaiban. Dongkyung tersenyum dan merasa dirinya sangat beruntung. Saat keluar dari rumah sakit, Dongkyung tanpa sengaja melewati ruang rawat yang dulu ia dan Myulmang tempati, membuatnya berhenti sejenak mengenang orang yang mungkin tak akan pernah ia temui lagi. Setelah itu, Dongkyung naik mobil temannya dan meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, ia menerima undangan bertemu dari mantan atasannya, yang ternyata ingin memulai usaha sendiri dan mengajak Dongkyung menjadi kepala editor di perusahaan baru. Hal ini membuat Dongkyung kembali bersemangat untuk bekerja. Setelah keluar dari rumah mantan atasannya, Dongkyung kembali melewati zebra cross yang dulu ia lewati bersama Myulmang. Saat ia sedang merindukan kekasihnya, tiba-tiba seseorang menggenggam tangannya erat-erat, membuatnya terkejut dan senang. Namun saat menoleh ternyata itu adiknya. Dongkyung yang kecewa langsung melepaskan tangan adiknya. Lalu mereka berjalan pulang bersama. Dongkyung mengutarakan keinginannya untuk kembali bekerja kepada keluarga. Meski semua masih khawatir dengan kesehatannya, namun tidak bisa membantah Dongkyung. Keesokan paginya, Dongkyung bersiap berangkat kerja,
Dan saat membuka pintu kamar, ia melihat Myulmang duduk di sofa dan menyapanya. Dongkyung yang terkejut langsung memeluk Myulmang erat-erat dan menangis. Namun kenyataan selalu kejam. Ternyata itu hanya mimpi Dongkyung. Setelah bangun, Dongkyung memulai hidup baru dengan serius bekerja. Ia juga rutin mengganti mawar merah pemberian Myulmang dengan yang ia beli sendiri, lalu menuliskan kisahnya bersama Myulmang di internet. Hari-hari pun berlalu begitu saja. Keluarga Dongkyung yang sudah lama tidak melihat Myulmang bertanya-tanya tentang keberadaannya, membuat Dongkyung bingung harus menjawab apa, dan hanya bisa berbohong akan menyampaikan kerinduan mereka pada Myulmang. Pertanyaan keluarga itu membangkitkan kerinduan Dongkyung. Ia pun pergi ke rumah Myulmang sendirian, lalu mengirim pesan berisi kerinduan keluarga kepada Myulmang. Tiba-tiba, Dongkyung menemukan ponsel Myulmang di sofa. Di dalamnya ada puluhan pesan yang belum pernah dikirimkan kepada Dongkyung, membuatnya hampir menangis. Namun ia berusaha menahan diri dan hanya diam-diam berbaring di ranjang, mengenang masa-masa tidur bersama Myulmang. Setelah menenangkan diri, Dongkyung pulang ke rumah namun kehujanan di jalan. Tanpa Myulmang di sisinya, Dongkyung belajar merawat diri sendiri dengan selalu membawa payung. Saat turun dari mobil, ia bertemu Tuhan yang sedang menunggu. Mereka berbincang sebentar. Lalu Dongkyung memberikan payungnya kepada Tuhan dan pulang kehujanan. Tuhan lalu membawa payung Dongkyung ke taman untuk menemui Myulmang. Ya, Myulmang saat itu sedang berada di taman. Setelah berbincang sebentar tentang kabar Dongkyung, Tuhan menunjukkan pot bunganya kepada Myulmang, di mana bunga kosmos bermekaran. Ia memberitahu Myulmang bahwa itu adalah bunga miliknya. Dulu ia adalah kupu-kupu yang melayani taman, dan taman itu adalah manusia. Setelah mati, kupu-kupu akan menjadi pupuk bagi bunga agar bisa mekar. Bunga itu adalah hasil siraman Myulmang sendiri, dan mulai sekarang Myulmang juga menjadi salah satu bunga di taman itu. Ia bisa menemani Dongkyung sebagai manusia dan hidup bahagia bersama. Setelah tahu semua ini adalah rencana Tuhan, Myulmang segera membawa payung untuk mencari Dongkyung. Akhirnya saat bus tiba-tiba mengerem, Myulmang berhasil menggenggam tangan Dongkyung. Melihat kekasih yang kembali dari kematian, Dongkyung sangat terkejut. Meski orang di depannya sangat nyata, Dongkyung tetap sulit percaya Myulmang benar-benar kembali. Ia langsung menjatuhkan payung dari tangan Myulmang dan memeluknya erat-erat. Mereka pun berpelukan di tengah hujan. Setelah pulang, Myulmang menceritakan semua proses kembalinya kepada Dongkyung, memberitahu semua yang dilakukan Tuhan, dan mengatakan bahwa mulai sekarang ia juga manusia biasa yang butuh makan dan tidur. Namun yang paling ia syukuri adalah masih bisa bertemu Dongkyung. Malam itu mereka akhirnya bisa tidur bersama lagi. Keesokan paginya Dongkyung terbangun dan melihat ranjang kosong, membuatnya terkejut dan langsung bangun. Namun ternyata Myulmang sedang mencuci muka di dapur. Melihat kekasihnya yang hidup di depannya, Dongkyung tak tahan dan kembali memeluknya sambil menangis. Setelah itu, Dongkyung membawa Myulmang bekerja, lalu bertemu adiknya. Di jalan, Dongkyung khawatir adiknya tidak mengenali Myulmang. Namun begitu turun dari mobil, adiknya langsung memeluk Myulmang erat-erat, bahkan foto di ponsel pun diganti dengan wajah Myulmang yang sekarang. Ternyata semua ini adalah bantuan Tuhan secara diam-diam. Setelah itu, mereka berjalan-jalan bersama dan mengunjungi rumah baru bibi dan paman. Keluarga pun kembali makan bersama dengan bahagia. Karena sudah menjadi manusia, Myulmang juga harus bekerja dan memilih menjadi dokter, pekerjaan yang sangat ia sukai. Setelah semuanya tenang, mereka kembali ke tepi sungai tempat melihat matahari terbenam dulu. Dongkyung mengaku sudah lama tidak bisa melupakan wajah Myulmang saat itu, dan sekarang sangat senang karena tidak lagi sendirian. Myulmang pun kembali menyatakan cintanya pada Dongkyung, dan memberitahu bahwa ia sudah membaca semua pesan yang dikirim Dongkyung, bahkan mengatakan ponsel yang tertinggal di sofa adalah kehendak Tuhan. Mereka berbincang tentang cinta Tuhan pada manusia. Dulu Myulmang tidak mengerti cinta yang dimaksud Tuhan, namun sekarang ia paham dan merasakannya, karena ia juga mencintai manusia seperti Tuhan. Hari-hari berikutnya berjalan biasa namun bahagia. Keluarga besar berkumpul membuat kimchi bersama. Saat mengobrol, Dongkyung tanpa sengaja membocorkan bahwa mereka tinggal bersama sebelum resmi pacaran, membuat bibi menggelengkan kepala dan menyebut itu warisan keluarga. Sebagai tanda restu, paman mengajak Myulmang berbicara empat mata.
berharap setelah menikah dengan Dongkyung, ia bisa menjadi pria yang bertanggung jawab pada keluarga. Setelah makan, karena Dongkyung menginap di rumah bibi, Myulmang pun pulang sendirian. Sesampainya di rumah, ia langsung mencuci muka dan naik ke ranjang sesuai pesan Dongkyung, lalu menelepon Dongkyung. Kebetulan Dongkyung sedang menulis novel berdasarkan kisah mereka, namun terjebak di tengah cerita. Mereka pun berdiskusi lewat telepon, namun tanpa sadar Myulmang tertidur. Setelah itu Dongkyung bermimpi bertemu Tuhan yang membawa bunga kosmos hasil karya Myulmang untuk Dongkyung dan memberitahu bahwa sejak awal ia hanya ingin manusia selalu tersenyum. Setelah memahami semuanya, Myulmang dan Dongkyung memulai kehidupan yang sangat manis. Mereka bekerja di siang hari, bermesraan setelah pulang. Bahkan Myulmang belajar berteman. Di akhir cerita, mereka melihat bintang jatuh di depan rumah dan mengucapkan harapan masing-masing. Harapan terbesar Myulmang adalah segera menikah dengan Dongkyung. Dan cerita pun berakhir.